Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas tetapan kesetimbangan bagian pertama. Misalkan ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Ini adalah reaksi bolak-balik, ada reaksi yang arahnya ke kanan, kemudian ada reaksi yang arahnya ke kiri. Misalkan koefisien di depan A adalah A kecil, kemudian di depan B adalah B kecil, kemudian koefisien depan C adalah M kecil, dan di depan D adalah N kecil. Polanya adalah, ini ada mula-mula, kemudian reaksi, kemudian setimbang. Mula-mula ini kita lambangkan dengan M. Mula-mula adalah keadaan awal ketika A dan B belum bereaksi. Kemudian ini reaksinya. Dan di akhir reaksi akan tercapai kesetimbangan. Ini kita sebut S setimbang ya. Misalkan pada keadaan awal atau mula-mula ini, jumlah mol A adalah MA. Kemudian mol B adalah MB. Pada keadaan awal biasanya C dan D masih 0 karena belum terbentuk. Jadi ini 0, 0. Kemudian bereaksi, RA bereaksi kita lambangkan dengan RA. RB adalah RB. Kemudian reaksi C adalah RC. Dan reaksi D adalah RD. Nah, pada keadaan setimbang, di sebelah kiri, reaksi berkurang sehingga lambangnya adalah minus. Sedangkan di sebelah kanan, hasil reaksi bertambah sehingga lambangnya adalah plus. Maka pada keadaan setimbang ini, di akhir reaksi, jumlah mol A adalah MA min RA. Kemudian jumlah mol B adalah MB min RB. Ini kita kurangi ya. Kemudian mol C, 0 tambah RC adalah RC. Yang D, 0 tambah RD adalah RD. Ini adalah mol-mol pada keadaan setimbang. Yang perlu kita perhatikan adalah pada baris reaksi ini. Ada hubungan antara RA, RB, RC, dan RD. Hubungannya ditentukan oleh koefisien masing-masing unsur ini. Misalkan dari soal diketahui RA, maka RB, RC, dan RD bisa dicari dengan mengacu pada RA ini. Caranya dengan membandingkan koefisien unsur. Rumusnya begini, RB sama dengan, acuannya ke RA ya, RB sama dengan B per A kali RA. Kita ulangi, RB sama dengan koefisien B yaitu B kecil, per koefisien A yaitu A kecil, kali RA. Demikian juga RC sama dengan koefisien C yaitu M kecil, dibagi koefisien A kecil, kali RA. Demikian juga D, RD adalah N per A kali RA. Jadi kalau RA diketahui, maka RB, RC, dan RD bisa dicari nilainya dengan menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Nah, setelah kita peroleh nilai kesetimbangan di sini, maka konstanta kesetimbangan bisa dicari. Konstanta kesetimbangan atau KC sama dengan kanan per kiri. Kanan adalah C, konsentrasi C. Ini adalah lambang konsentrasi. Pangkatkan koefisiennya yaitu M. Kali konsentrasi D. Ini D ya. Pangkatkan koefisiennya yaitu N. Per konsentrasi yang kiri yaitu A. Pangkatkan koefisiennya yaitu A. Dan konsentrasi B. Pangkatkan koefisiennya itu B kecil. Yang harus kita perhatikan, lambang C begini itu adalah konsentrasi C, yaitu mol C per volume. Jadi untuk memperoleh konsentrasi, mol-mol ini harus dibagi dengan volume dulu. Mol ini adalah mol pada saat setimbang. Jadi nilai-nilai mol yang di sini nanti, ini adalah mol pada saat setimbang. Kemudian volume bisa diabaikan, V bisa diabaikan,
jika koefisien kiri sama dengan koefisien kanan. Koefisien kiri adalah A dan B, jadi A tambah B ini akan sama dengan koefisien kanan adalah M dan N. M tambah N. Jadi nilai volume ini bisa diabaikan kalau koefisien kiri sama dengan koefisien kanan. Kita akan praktekkan konsep kesetimbangan ini pada soal-soal berikut. Baik adik-adik, kita mulai dengan soal pertama. Perhatikan reaksi berikut. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Jika 1 mol A dicampur dengan 1 mol B dan pada kesetimbangan terdapat 0,2 mol A, maka tetapan kesetimbangan adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita buat dulu polanya. Kita buat dulu reaksinya. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Polanya adalah mula-mula reaksi setimbang. Kita lihat pada keadaan awal terdapat 1 mol A. Jadi di mula-mula A ini ada 1 mol. Kemudian dicampur dengan 1 mol B. Jadi di mula-mula B ada 1 mol. C dan D pada awal reaksi belum ada sehingga mula-mula adalah 0. Polanya adalah di sebelah kiri reaksi berkurang sehingga tandanya minus. Kemudian di sebelah kanan hasil reaksi bertambah sehingga tandanya adalah plus. Pada soal diketahui bahwa pada kesetimbangan terdapat 0,2 mol A. Sehingga di setimbang ini untuk A itu terdapat 0,2 mol. Dengan data ini kita akan mencari mol-mol di masing-masing posisi ini. Kita lihat pada kolom A yaitu RA. Di sini A adalah bereaksi sehingga tandanya adalah minus. Rumusnya adalah 1 min RA sama dengan 0,2. Jadi mula-mula dikurangi RA sama dengan 0,2. 1 min RA sama dengan 0,2. Berapa RA? Maka RA sama dengan 1 min 0,2 atau sama dengan 0,8. Jadi di sini kita masukkan RA adalah 0,8 mol. Kemudian RB, RC, dan RD bisa kita cari dengan perbandingan koefisien reaksi di sini. Ini koefisiennya adalah 1, 1, 1, 1. Karena koefisiennya sama, maka RB sama dengan RA. Sehingga RB sama dengan 0,8. RC juga 0,8 karena koefisiennya sama, yaitu sama-sama 1. RD juga 0,8. Pada keadaan setimbang di sini, 1 min 0,8 adalah 0,2. Ini dikurangi karena bereaksi. Di sini ditambah, 0 tambah 0,8 adalah 0,8. Ini juga sama, 0 tambah 0,8 adalah 0,8. Sehingga kita memperoleh mol pada keadaan setimbang yang ini. Maka KC, konstanta kesetimbangan KC sama dengan kanan per kiri yaitu C, pangkat koefisiennya yaitu 1, kemudian D, pangkat koefisiennya yaitu 1 per A, pangkatkan koefisiennya yaitu 1, dan B, pangkatkan koefisiennya yaitu 1. Sama dengan, karena di sini jumlah total koefisien kiri sama dengan koefisien kanan, maka volume tidak berpengaruh. Sehingga langsung kita masukkan mol-mol yang ini, mol-mol pada keadaan setimbang. Untuk C molnya adalah 0,8, masuk di sini 0,8, pangkat 1. Kemudian D 0,8 juga, pangkat 1 per A adalah 0,2, pangkat 1. B adalah 0,2, pangkat 1. Tinggal kita hitung hasilnya, ini bisa kita coret-coret, 0,8 per 0,2 adalah 4, ini kita coret hasilnya adalah 4, ini juga kita coret hasilnya adalah 4, sehingga hasilnya adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Ini hasil akhir konstanta kesetimbangan. Sehingga pilihan kita adalah yang E, ini dia. Kita lanjut ke soal 2 ya adik-adik. Soal 2 ini polanya masih hampir sama dengan soal yang pertama. 1 mol P direaksikan dengan 1 mol Q dalam reaksi P plus Q menghasilkan R plus S.
Setelah terbentuk kesetimbangan, diperoleh R sebanyak 0,2 mol. Maka harga tetapan kesetimbangan adalah, kita buat dulu polanya, P plus Q menghasilkan R plus S. Polanya adalah mula-mula reaksi setimbang. Kita lihat pada keadaan awal terdapat 1 mol P, sehingga kita masukkan untuk P ini 1 mol. Kemudian ada 1 mol Q, sehingga di mula-mula Q ini ada 1 mol. Ini bereaksi, ini setimbang, di sini tandanya minus, di sini tandanya plus. R dan S karena pada awal reaksi dia belum ada sehingga nilainya adalah 0. Kita lihat di soal, setelah terbentuk kesetimbangan diperoleh R sebanyak 0,25 mol. Berarti di sini pada kesetimbangan untuk R yaitu 0,25 mol. Dari data ini bisa kita kembangkan, berarti di kolom ini 0 tambah X adalah 0,25, maka ini adalah 0,25. Kemudian dari data 0,25 ini bisa kita kembangkan untuk baris R yang lain. Karena koefisiennya sama yaitu 1, 1, 1, 1, semuanya koefisien sama yaitu 1, maka nilai R juga sama. Karena nilai R ini adalah perbandingan koefisien. Sehingga nilai RS juga 0,25, RQ juga 0,25, RP juga 0,25. Sehingga pada keadaan setimbang, S adalah 0 tambah 0,25 adalah 0,25. Kemudian P, 1 kurangi 0,25 adalah 0,75. Di sini minus ya, 1 minus 0,25 adalah 0,75. Q juga sama, 1 minus 0,25 adalah 0,75. Sehingga ini kita peroleh mol-mol pada keadaan setimbang. Sehingga KC sama dengan molaritas kanan per molaritas kiri. Jadi KC sama dengan R, pangkatkan koefisiennya yaitu 1. Kemudian S dipangkatkan koefisiennya yaitu 1 per P, pangkat koefisiennya 1, juga Q, pangkat koefisiennya yaitu 1. Jadi KC sama dengan, tinggal kita masukkan angkanya, R adalah 0,25, pangkat 1, kemudian S adalah 0,25, pangkat 1, per P adalah 0,75, pangkat 1, kemudian Q adalah 0,75, pangkat 1. Tinggal kita hitung hasil akhirnya sama dengan 0,25 per 0,75 adalah, bisa kita sederhanakan, ini adalah 1 per 3. Coret, ini adalah 1 per 3. Ini juga sama, 1 per 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 kali 1 adalah 1, 3 kali 3 adalah 9. Sehingga KC sama dengan 1 per 9. Ini hasil akhirnya. Jadi kalau kita lihat pilihan soalnya adalah yang D. Ini dia. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal 3. Pada reaksi A ditambah 2B menghasilkan C ditambah 2D, konsentrasi awal A dan B masing-masing adalah 2 molar dan 1,5 molar. Setelah tercapai kesetimbangan, konsentrasi A menjadi 1,5 molar, maka harga KC dari reaksi tersebut adalah, kita buat dulu polanya, reaksinya adalah A ditambah 2B menghasilkan C ditambah 2D. Polanya adalah mula-mula reaksi setimbang. Kita lihat soalnya, pada awal reaksi, konsentrasi A adalah 2 molar. Ini masuk ke mula-mula A, yaitu 2 molar. Kemudian mula-mula B adalah 1,5 molar. Ini masuk ke mula-mula B di sini, 1,5 molar. Kemudian reaksi dan setimbang. Di sini tandanya minus karena berkurang untuk reaksi. Kemudian di sini hasil reaksi tandanya positif. Kita lihat soal, setelah tercapai kesetimbangan, konsentrasi A menjadi
1,5 molar. Jadi pada keadaan setimbang, konsentrasi A adalah 1,5 molar. Kita masukkan di sini 1,5 molar. Dari data ini bisa kita kembangkan untuk mengisi RA ini. 2 minus RA sama dengan 1,5 molar. Atau kita tulis 2 minus RA sama dengan 1,5. Sehingga min RA sama dengan 1,5 minus 2. Ini sama dengan minus 0,5. Sehingga RA sama dengan 0,5. Nilai ini masuk ke kolom RA yaitu 0,5. Dari RA 0,5 ini bisa kita kembangkan untuk mengisi baris reaksi untuk B, C, dan D. Kita lihat koefisien A adalah 1, kemudian koefisien B adalah 2, maka reaksi B di sini adalah 2 kali reaksi A, yaitu 2 kali 0,5 adalah 1. Kemudian koefisien C adalah 1, sehingga reaksi C di sini sama dengan reaksi A yaitu 0,5, maka ini adalah 0,5. Kemudian D kita lihat koefisiennya adalah 2, sehingga reaksi D di sini adalah 2 kali reaksi A yaitu 2 kali 0,5 adalah 1. Di awal reaksi untuk C dan D mula-mula adalah 0 karena belum terbentuk. Kemudian kita lihat di baris kesetimbangan, ini tandanya minus, sehingga untuk B 1,5 minus 1 adalah 0,5. Untuk C 0 tambah 0,5 adalah 0,5. Untuk D ditambah ya 0,1 adalah 1. Jadi kita peroleh nilai molaritas untuk kesetimbangan yang ini. Ini adalah langsung molaritas sesuai dengan soal berupa molar ya datanya. Sehingga KC sama dengan kanan per kiri, yaitu kanan adalah C, pangkatkan koefisiennya adalah 1. Kemudian D, pangkatkan koefisiennya adalah 2 per A, pangkat koefisiennya adalah 1 kali molaritas B dipangkatkan koefisiennya yaitu 2. Tinggal masukkan angkanya sama dengan C adalah 0,5 pangkat 1, D adalah 1 pangkat 2, kemudian A adalah 1,5 pangkat 1 dan B adalah 0,5 pangkat 2. Angka ini kita coret-coret ya untuk menyederhanakan. 0,5 per 1,5 adalah 1/3. Ini bisa kita coret menjadi 1. Bawah kita coret menjadi 3. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, 0,5 bisa kita ubah menjadi setengah. Sehingga ini sama dengan di atas adalah 1 per 1 kuadrat 1 ya. 1 kali 1 adalah 1. Di bawah ada angka 3. Kemudian 0,5 bisa kita ubah menjadi setengah kuadrat. Ini sama dengan 1/3. Setengah kuadrat adalah 1/4. Sama dengan 1/4 ini karena posisinya di bawah, maka bisa dibalik ke atas. Sehingga sama dengan 1/4 naik ke atas menjadi 4. Kemudian 3 tetap di bawah, jadi 4/3. 4/3 kalau kita ubah menjadi desimal adalah 1,33. Ini hasil akhirnya. Sehingga pilihan kita adalah yang C. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.